Proyek kereta api Kalimantan Selatan merupakan proyek yang digagas awal pemerintahan Presiden Indonesia yang ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo. Penyelenggaraan proyek ini dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional 2014-2019. Proyek ini awalnya ditargetkan selesai dikerjakan pada tahun 2019. Namun keterbatasan dana pada anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia, maka proyek rel kereta api di Kalimantan Selatan menjadi tertunda dan belum terrealisasikan hingga sekarang. Untuk itu, pihak pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu dukungan kepada swasta maupun kerjasama dengan investor asing agar merealisasikan proyek kereta api di Pulau Kalimantan tersebut. Prioritas utama proyek rel kereta api ini yaitu jurusan Banjarmasin, Tanjung, dan Banjarmasin Palangkaraya. Khusus untuk jalan rel kereta api di Kalimantan Selatan, sebenarnya kajian pembangunannya sudah selesai dan saat ini ada di Kementerian Perhubungan. Jalurnya dari Banjarmasin sampai Tanjung sepanjang 213 km. Nilai investasi diperlukan sebesar 24 triliun rupiah. Dan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Wacana jalur rel kereta api di Kalimantan Selatan sendiri sudah digaungkan sejak 2017 lalu. Namun hingga saat ini masih sebatas angan-angan, lantaran belum ada investor yang berminat. Besarnya anggaran pembangunan rel kereta api membuat Pemprov Kalsel menawarkan proyek ini kepada manajemen PT Pacific Global Investment Korea Selatan. Penjajakan kerjasama tersebut telah dipertajam dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU yang dilakukan di ruang rapat kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Juli 2021 lalu. Kepala Bapeda Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira mengatakan, untuk menindaklanjuti MOU itu, Pemprov Kalsel selanjutnya melakukan survei guna mendesain dan melaksanakan studi lapangan terkait proyek strategis yang dibangun, baik dari perencanaan dan di lapangannya, hingga calon investor akan menghitung kebutuhan pembiayaannya. Selain rel kereta api sepanjang 23 km yang menghubungkan kota Banjarmasin ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan perkiraan biaya sekitar 24 triliun. Ada proyek lain yang juga ditawarkan ke investor Korea Selatan. Di antaranya pembangunan jembatan Pulau Laut ke dataran Kalimantan atau ke dataran Tanah Bumbu senilai 3,6 triliun. Saat ini, jembatan yang terletak di antara Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu sudah terbangun jalan penghubung. Sementara itu, bentang utama jembatan sepanjang 700 meter belum juga dibangun. Kemudian, pembangunan jalan lintas Banjarbaru Batu Licin atau yang kita sebut-sebut saat ini sebagai Jalan Tol Batu Licin Banjarbaru. Tanah Bumbu yang sudah memiliki kawasan ekonomi terpadu. Jalan sepanjang 157 km ini akan melintasi pegunungan Meratus yang bisa mempercepat jarak tempuh dibanding jalur yang digunakan masyarakat saat ini. Estimasi biaya proyek ini mencapai 14,3 triliun dengan tawaran pola pinjaman daerah kepada investor. Lalu, pembangunan pelabuhan Trisakti baru senilai 220 miliar di kota Banjarmasin juga jadi alternatif investor Korea Selatan yang berminat berinvestasi di Kalsel. Jika proyek ini ditambah dengan kawasan industri terpadu di Mantuil, investasi diperkirakan mencapai 2 triliun. Dan terakhir, pembangunan pusat jantung terpadu di RSUD Ulin Banjarmasin senilai 175 miliar dengan pola kerjasama berupa pinjaman. Terkait pembiayaannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan PT Pacific Global Investment akan melakukan pertemuan lanjutan dengan membahas anggaran yang dibutuhkan nanti. Setelah PT Pacific Global Investment melihat sejumlah dokumen perencanaan hingga kajian di lapangan, kemudian pihak perusahaan tersebut akan menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan.
Dari hasil tersebut, ia akan mengungkapkan akan terjadi diskusi antara Pemprov Kalsel dengan PT Pacific Global Investment terkait prosedur pembiayaannya. Seperti proyek ini dibiayai mereka dulu, baru setelah itu dicicil atau pemerintah bekerja sama dengan badan usaha, bisa berupa pinjaman maupun konsensi atau pengelolaan pemberlakuan tarif dengan kurun waktu tertentu.